Halo semuanya, aku Eisenham dan selamat datang di Crypto. Pesugihan sate gagak, kekayaan yang harus dibayar dengan nyawa. Wawan sesekali menendang kaleng kosong di depannya. Wajahnya lesu, tatapan matanya kosong hingga berjalan seperti mengikuti datangnya arah angin. Hari itu merupakan kejadian tersial dalam hidup Wawan. Bagaimana tidak, motor yang sehari-hari dipakai untuk mengojek diambil oleh pihak leasing karena tidak mampu bayar. Rumah kontrakan sepetak di belakang pabrik sudah harus dibayar dalam waktu dekat. Kalau tidak, ia harus keluar dari rumah itu. Ia pun termenung mempertanyakan nasibnya. Apakah bisa bertahan di saat seperti ini? Wawan pun menyadari betapa menyesalnya dia meninggalkan keluarga di kampung untuk merantau ke kota, tetapi malah menjadi sengsara. Siang itu sebelum pulang ke rumah, ia mampir ke warung kopi langganan milik Mas Darto. "Mas, kopi satu ya, kayak biasa," ujar si Wawan. Melihat raut muka yang lesu dari Wawan, lantas Mas Darto mempertanyakan dan duduk di samping Wawan. "Kenapa lu, Wan, lesu gitu muka?" Bukan apa-apa kok, cuma lagi mikirin gimana cara dapetin uang buat bayar kontrakan," ucapnya. Dengan berbisik-bisik, Darto menyarankan untuk melakukan pesugihan sate gagak. Karena baru-baru ini tetangganya melakukan hal klinik itu dan ternyata ampuh. Mendengar saran dari Mas Darto, sontak saja Wawan kaget bukan main. Ia berpikir masih adakah orang yang percaya hal mistis seperti itu. "Kalau mau besok lo gue kenalin sama orang saktinya," ucapnya. "Oke deh mas, besok kalau jadi gue samper ke sini," ujar si Wawan. Selama perjalanan pulang, Wawan dibuat bingung. Di dalam hatinya yang terdalam tidak meyakini apa hal seperti itu masih ada. Tetapi di sisi lain, ia juga berpikir, jika ia bisa mendapatkan uang secara cepat untuk bayar kontrakan, agaknya itu bisa jadi pilihan yang pas. Keesokan harinya, Wawan menyambangi rumah Darto, pertanda jika ia menyetujui untuk melakukan pesugihan. Mereka berdua lantas ke rumah orang yang dikenal sakti itu. Di sana Wawan bertanya kepada orang yang dipanggil Mbah itu. Jika pesugihannya menumbalkan nyawa, ia tidak mau, karena buat apa punya uang tetapi ujung-ujungnya mati. Simbah pun menjelaskan, jika pesugihan sate gagak tidak termasuk pesugihan ilmu hitam. Yang dibutuhkan hanya keberanian dan kekuatan mental dari si pelaku. Nantinya Wawan harus menjalani sebuah ritual di sebuah pemakaman karena itu menjadi tempat berkumpulnya jin dari alam gaib. Selain itu, saat melakukan ritual Wawan tidak diperbolehkan untuk membaca doa-doa yang diajarkan agama. Ia diharuskan untuk fokus ke tujuan mendapat kekayaan. Setelah perjanjian dengan Simbah, sebelum malam datang, Wawan terlihat sibuk mempersiapkan segala ritualnya, mulai dari burung gagak, penusuk sate, arang hingga tempat panggangan sate. Pertama-tama, Wawan bingung mengapa harus burung gagak yang dipakai dalam ritual ini. Namun sekarang ia menyadari jika gagak dijadikan persembahan karena tubuhnya berwarna hitam, layaknya ayam cemani yang identik dengan hal berbau mitos. Langkah pertama, ia pisahkan antara daging gagak dengan darahnya di mangkok. Kemudian ia memotong daging gagak menjadi beberapa bagian. Ia mengingat kata Simbah kalau bisa berbentuk potongan yang besar, karena makhluk gaib suka dengan porsi yang besar. Setelah tusukan sate tersebut lengkap, lantas Wawan mengeluarkan alat-alat pembakaran ke gerobak kecil yang sudah ia pinjam dari teman. Satu demi satu perlengkapan yang akan ia gunakan selesai. Sekarang tinggal mental kuat yang harus Wawan miliki. Tepatnya pukul 12 malam, Wawan mulai menuju pemakaman sepi yang jauh dari rumah warga ataupun jalan raya. Di sana ia buru-buru melepaskan seluruh pakaiannya hingga tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Saat ini, dengan keadaan tanpa sehelai benang, Wawan bersama gerobak kecilnya berjalan mengitari area pemakaman. Di sana terdengar jelas suara burung dan jangkrik yang saling bertautan. Ada perasaan takut di hati Wawan, tetapi ia ingat perkataan Simbah bahwa ia harus melakukan sebagaimana tukang sate menjajakan dagangannya. Tak lupa sebelum berteriak layaknya tukang sate, Wawan melumuri daging gagak dengan darah yang sudah ia tampung di mangkuk sebelumnya. Sate gagak, ayo dibeli." "Dilihat dulu juga tidak apa-apa," teriak Wawan di keheningan malam. Ia harus terus-menerus melakukan perkataan tersebut sampai makhluk penunggu makam menghampiri dan memakan dagangannya. Tak lupa di tangan kiri, Wawan sudah letakkan uang 100 ribuan sebagai bentuk nantinya si makhluk gaib harus membayar dengan pecahan uang sebesar itu. Tanda-tanda kehadiran sosok dari dunia lain mulai dirasakan. Bau anyir mulai tercium hingga udara dingin tambah menusuk ke tubuh Wawan yang tidak dihalangi dengan sehelai benang pun. Ia mengingat kata-kata si Mbah,
Jika tanda sudah muncul, segera berkata berapa harga sate yang dijual. Nantinya harga tersebut yang akan Wawan dapatkan dari ritual pesugihan sate gagak. Sate gagak harganya 100 juta, silakan dibeli, ucap Wawan dengan terbata-bata. Karena di ujung seberang tempat ia berdiri, sudah ada makhluk berukuran 10 kali lebih besar dari tubuh Wawan, dengan bulu lebat yang menutupi sekujur tubuhnya. Kaki Wawan bergetar, tangannya mulai lemas saat mengipas sate yang dijual. Keringat dingin turun dari atas kepala. Sosok tinggi besar itu menghampiri Wawan. Hembusan napasnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata karena lebih tercium seperti tumpakan bangkai di tempat sampah. Satu demi satu sate gagak buatan Wawan dimakan makhluk itu. Setelah selesai, peristiwa yang tidak dibayangkan Wawan terjadi karena di dalam gerobaknya sudah ada tumpukan uang ratusan ribu memenuhi bagian dalam. Ia tidak menghitung berapa jumlahnya, tetapi pasti uang tersebut sudah lebih dari cukup untuk membayar kontrakan. Setelah kejadian itu, hidup Wawan perlahan berubah. Ia mulai membeli motor, terbebas dari biaya kontrakan selama 5 tahun hingga mempunyai toko sendiri di depan rumah. Hidupnya kini jauh lebih senang seperti tanpa beban. Namun di saat ia merasa mempunyai kebebasan secara finansial, hal yang tak terduga terjadi. Pasalnya setiap hari ia selalu bermimpi didatangi oleh berbagai bentuk makhluk astral yang terlihat melotot ke arah dirinya. Wawan merasa hidupnya tidak tenang, seperti hampir gila. Hingga hari ini, tepatnya di pukul 12 malam, ia terbangun karena bermimpi makhluk yang pernah ia temui di pemakaman. Makhluk itu terlihat berteriak dan menunjukkan taring giginya ke arah Wawan. Wawan membuka matanya, namun tak disangka tepat di depan kepala Wawan ada sosok yang kepalanya melebihi besar kasur Wawan dan berkata, "Mana sateku?" Ternyata itu tumbal yang sesungguhnya dari pesugihan ini. Ia harus merelakan jiwanya seumur hidup untuk melayani makhluk gaib hingga ia mati.